dan fitnah ini bukan cuma membuat orang susah dan terbelok dari informasi yang benar, tapi juga membuat orang mati juga bisa ya. Bisa. Jadi bertahun-tahun lalu itu kan sempat ada hoax tentang penculikan anak, Mas. Ya. Nah, itu kan sesuatu yang bisa disebut sebagai kalau di industri platform itu sebutnya real world danger. Ya. Bahaya di dunia nyata. Orang ditakut-takuti dengan isu penculikan anak, dan pada saat ada yang bukan penculik itu jadi memang betul-betul jadi korban jiwa. Jadi Dan itu tidak cuma di Indonesia. Menarik nih. 10 WNI jadi stempelnya oh belum. iya, astagfirullahaladzim, saking kalau udah ikhlas beribadah kita jadi suka lupa nih sama ini, lupa di stempel tuh. Oke, Menteri Agama larang tarawih dan tadarus pakai pengeras suara, kita nyatakan hoax. Ya, hoax. Ya, jadi tidak melarang menggunakan pengeras suara, tapi digunakan di yang di dalam. Yang di dalam. Oke. 10 WNI jadi tentara bayaran Ukraina, 4 diantaranya tewas. Ini dari mana beritanya, Mas? Awal-awal info ini muncul Di Facebook, Mas. Munculnya pertama di Facebook sebagai tadi ya media sosial yang paling senior ya. Zaman dulu, dan teksnya cukup panjang lalu disertai foto-foto gitu. Padahal ya ini sudah diklarifikasi oleh pertama dari, kan kalau ada apa-apa di luar negeri misalnya ya ada bencana alam atau apa itu kan kedubes kita itu pasti akan aktif. Nah, kedubes itu mengklarifikasi bahwa tidak ada laporan yang menyebutkan ini bahwa di Ukraina itu ada 10 WNI jadi tentara bayaran. Ini kedubes Indonesia di Ukraina ya? Betul. Itu langsung respon ya? Langsung respon, dan mereka nggak nemu soal kejadian itu gitu. Dan ini klarifikasi juga oleh TNI bahwa itu kejadian itu nggak ada. Itu berita tentang Rusia klaim ada orang Indonesia, itu dari mana awal-awal munculnya? Ya biasa, dalam tanda petik kreativitasnya orang aja. Mereka nemu bahan yang foto kelihatannya muka-mukanya orang Asia gitu ya, lalu ditambah-tambahin yang orang-orang tidak memeriksa dulu langsung menyebarkan gitu aja. Nah, yang menarik, saya baca berita ini justru di media mainstream, di media online. Oh gitu. Nah, masalahnya adalah sayangnya ada, Mas, kayak gitu. Media mainstream itu yang dia tidak mengecek ke sumber pertamanya, tapi ngambil dari media lain. Yang kalau saya pernah nemu nih, saya urutin nih, Mas. Media A ngambil dari B, ngambil dari C. Nah, si C ternyata ngambil dari komenannya orang di medsos. Wow, ngeri juga ya. Iya. Jadi tidak betul-betul ngecek sampai ke ujung pertamanya, tapi karena faktor percaya. Enggak kok, itu temen gue kerja di situ misalnya gitu ya. Media ini kalau nyari info pasti bener gitu. Jadi harusnya dicari ke sumber pertama dulu. Saya jadi inget dulu waktu ada demo BBM, kenaikan BBM di zaman Megawati waktu itu. Ada spanduk tulisannya mulut Mega bau solar. Itu spanduknya. Kemudian diambil sama media mainstream jadi berita. Red Merdeka waktu itu kalau tidak salah. Sampai pemretnya dipanggil loh, sampai diadili loh. Karena dianggap apa gitu, dianggap nah sekarang nih mereka mengambil dari komen-komen netizen. Iya, betul. Dan ada juga nih, ini sorry to say, ini otoritik juga buat kita ya. Banyak di media online juga yang mengambil statement, begitu kita lihat statement netizen ternyata. Sementara kalau kita tahu yang namanya mengambil komentar itu narasumbernya mesti kompeten, bisa dipercaya, related, dan dia punya kualifikasi tertentu, kredibilitasnya bagus. Nah, jadi nggak bisa tiba-tiba netizen yang namanya nggak jelas itu kita jadikan judul di artikel kita. Betul. Yang perlu hati-hati tadi, Mas, gitu. Kelihatannya sumbernya valid tapi ternyata ujungnya tadi dari netizen. Karena komentan kita nggak tahu, akunnya aja jelas apa nggak tahu juga kan. Dan juga gini sekarang nih, Mas Ari, banyak akun di Instagram maupun di TikTok yang menyerupai akun berita soalnya. Ada misalkan @fakta_nasional, @the_real_fakta, @breaking news, news nasional, kayak gitu-gitu tuh. Betul. Dan dia bisa mengambil gambar, video apa aja yang lagi viral, masukin di situ. Termasuk format postingnya mirip dengan media. Postingnya tuh rapi, ada gambar, ada
ada judul, ada layoutnya juga rapi gitu. Dan itu nggak tanggung-tanggung tuh. Yang followernya ratusan ribu dan yang likes juga ribuan. Betul. Dan itu mengecohkan juga tuh sebenarnya. Iya betul Mas. Gitu. Jadi sebaiknya Anda kalau mau follow akun di Instagram maupun di sosial media, akun medianya saja ya. Betul. Kayak kita nih @MNC Trijaya, kemudian iNews @iNews gitu. Jadi karena apa yang kita produksi di media kita dengan apa yang kita tampilkan di sosmed itu sama prosesnya. Dan ada proses yang berlapis Mas. Ya, jadi prosesnya nggak dibalik. Kita pasti masuk ke media mainstream kita dulu, setelah itu baru ke sosmed. Betul. Jadi bukan ke sosmed dulu baru ke ini gitu ya. Jadi ada prosesnya gitu. Betul. Dan jangan lupa juga bahwa ada ciri-ciri yang namanya ciri-ciri media kredibel Mas ya. Jadi ada, kalau dibuka situs itu ada informasi tentang dewan redaksi, kontak dan lain-lain gitu. Termasuk panduan media siber. Panduan media cybernya ada di situ. Betul. Terus nama redaksi juga terpampang di situ. Betul. Tidak disembunyikan. Jadi kalau ada media yang kita klik redaksi, begitu kita klik namanya nggak ada sama sekali, itu patut diduga dia punya niat agak jahat gitu. Ditambah lagi begitu kita klik alamat redaksi, alamatnya nggak ada. Iya betul. Cuman Jati Sampurna Bekasi, nah itu nggak jelas tuh. Kurang detail ya. Kurang detail. Jadi kalau yang media beneran atau akun di sosmednya juga itu disebut namanya, disebut alamatnya, itu secara lengkap tanpa nama samaran. Dan mudah dihubungi. Kontak center ya. Iya betul. Di kita kalau info tadi semuanya serba nggak jelas ya kita harus hati-hati sih. Oke, nah Mas, untuk yang berita WNI ini infonya pertama kali muncul di Facebook ya. Kemudian di Facebook. Diambil lah sama akun-akun itu karena saya justru dapatnya dari grup di sebuah portal sebenarnya. Yang portalnya emang agak-agak nggak jelas juga sih memang. Iya Mas. Jadi emang maaf, karakternya memang begitu. Jadi yang orang itu bahkan kadang-kadang ini Mas, kalau Mas Goeb menerima sebarkan di semua media sosial. Kita pernah dilapori bahwa dalam tanda petik koordinasinya itu menggunakan WhatsApp group gitu. Jadi tulisannya sebarkan di semua media sosial. Nah, nanti tinggal yang ada di dalam WhatsApp group itu mereka akan nyebarnya kemana? Di semua medsos biasanya. Gitu. Jadi penyebar hoax ini juga Anda sindikat ya berarti? Ada Mas. Tujuannya dia cari keuntungan atau bikin rusuh atau ada yang biayai di balik itu semua? Bisa jadi semuanya yang Mas tadi gitu. Semuanya ada? Ada. Itu ada orang yang memang sekedar iseng gitu ya. Seneng diperhatikan, seneng viral, nyari engagement ke akunnya, tapi ada juga yang memang ada motif ekonominya gitu. Terutama kalau kita buka situsnya tuh heboh, isinya hoax dan di sekelilingnya atas bawah kiri kanan bahkan kadang-kadang pop up itu ada iklannya. Jadi itu memang betul-betul motifnya motif ekonomi. Motif ekonomi ya berarti ya? Iya. Oke. Atau kalaupun tanpa iklan tadi yang di YouTube tadi Mas gitu, subscriber banyak dan banyak yang komen, banyak yang nonton, ya dia dapat sih. Ya. Tapi motif ekonomi agak dominan ya? Kurang jelas juga. Tapi itu yang lucu tadi tuh loh Mas, ada yang iseng. Kenapa nggak cari isengan yang lain? Iya. Iseng nyebar bohongin orang gitu. Isengnya yang lebih manfaat lah ya. Betul. Kayak kita nih. Kita nggak iseng tapi. Oh, kita nggak iseng ya. Sebenarnya kita iseng tapi penting. Iya betul. Ya, sambil iseng kita siaran tapi manfaatnya juga buat Anda juga. Tapi kalau yang memang diniatkan untuk membuat sindikasi kejahatan ada nggak? Ada Mas, ada. Termasuk salah satunya memang tadi ya pada saat kita klik situsnya, terus bahkan kadang kan kalau orang ngerti teknis dia akan melihat domain whois-nya. Nah pas dicek domain whois-nya itu dia sembunyi di belakang layanan privacy. Gitu. Oh jadi gitu. Misal situsnya iNews kalau dilihat di domain whois kan akan kelihatan alamatnya di mana, penanggung jawabnya semuanya kelihatan lah gitu ya. Semuanya kelihatan terbuka. Nah kalau yang sembunyi menggunakan privacy itu dia ada tulisannya berlangganan dengan layanan privasi, kontak kami untuk dapat info selanjutnya. Padahal pas dikontak ya belum tentu dapat juga ya. Oke. Sebenarnya sulit tapi bukan berarti tidak bisa ya buat Kominfo terutama ya untuk mengatasi hoax yang udah meresahkan ini. Betul. Karena hoax dan fitnah ini bukan cuma membuat orang susah dan
terbelok dari informasi yang benar, tapi juga membuat orang mati juga bisa ya. Bisa. Jadi bertahun-tahun lalu itu kan sempat ada hoax tentang penculikan anak, Mas. Ya. Nah, itu kan sesuatu yang bisa disebut sebagai kalau di industri platform itu sebutnya real world danger. Ya. Bahaya di dunia nyata. Orang ditakut-takuti dengan isu penculikan anak, dan pada saat ada yang bukan penculik itu jadi memang betul-betul jadi korban jiwa. Dan itu tidak cuma di Indonesia. Iya, benar. Misal di India pernah nih ada mas-mas yang mau ngasih permen karena dia suka anak-anak, tapi tiba-tiba ada yang teriak penculik, anaknya nangis, dan betul-betul itu kejadiannya karena panik ya. Dia kan sama beberapa temannya naik mobil. Nah, mereka panik lari naik mobil kan kebetulan. Tapi yang di penduduk desa itu koordinasi dalam tanda petik ya, koordinasi dengan penduduk di jalur desa selanjutnya, dan akhirnya ketangkep gitu, sampai ditarik, mobilnya kebalik, ditarik keluar sampai meninggal. Polisi yang datang kalah jumlah ya gara-gara itu. Isu tentang penculikan anak dibilang. Jadi ini buat Anda penyebar hoax ataupun Anda yang kita semua nih berpotensi loh sebenarnya untuk sharing yang sebenarnya salah sebenarnya. Ya. Itu berhati-hati karena bisa jadi kita menjadi salah satu aktor yang terlibat dalam suatu proses kejahatan atau sampai pembunuhan ya. Karena dan kita punya andil di situ sebenarnya. Kalau kita menyebarkan info, apalagi kalau kemarin kayak gempa. Ya, betul. Gempa tuh paling sering tuh. Ternyata gempa udah 5 tahun lalu. Iya. Gambarnya. Foto dan videonya. Makanya kalau Anda bukan orang yang punya kapasitas dalam menyebarkan informasi, apalagi memeriksa bahwa itu benar atau salah, sebaiknya diterima sama Anda dulu aja. Iya, jadi nggak usah. Jangan pengen jadi orang pertama yang menyebarkan, karena memang nggak akan ada apa-apa juga kalau Anda nggak nyebarin, juga biasa aja di dunia ini gitu. Iya. Gitu Mas Ari ya kira-kira. Itu on point banget Mas. Memang sampai sekarang masih ada orang yang bangga jadi yang pertama kali tahu dan menyebarkan gitu. Iya. Bener nggaknya nomor 10, nomor 100 pokoknya sebarin aja. Sebarin dulu ya. Iya. Boleh kalau di grup dipuji, oh mantep nih, Mas Ari ini selalu yang pertama nih. Padahal salah. Oke. Informasi 10 WNI jadi tentara bayaran Ukraina, 4 diantaranya tewas. Itu kita nyatakan hoax ya teman-teman. Sepakat ya? Sepakat. Hoax. Ini apalagi kalau ada Rusia .2, wah itu udah kelihatannya udah kayak bener aja gitu. Tapi kalau serangan terjadi, ya. Teroris di musik itu benar ya? Iya, di gedung konser. Itu konser. Tapi kalau ada tentara Indonesia yang jadi bayaran di Ukraina itu hoax. Oke, sip. Mas Ari, ya. 6 info hoax sudah kita stempel. Ya. Ada yang mau disampaikan? Ya semoga puasanya lancar. Ya. Itu hoax bukan tuh? Itu harapan. Harapan. Dan kalau kata dokter tidur siang itu bagus. Oh iya benar. Itu bukan hoax ya? Bukan hoax. Karena itu bisa nambah stamina. Cuma jangan dijadikan alasan juga Mas. Tidur itu adalah ibadah. Itu kan konteksnya sebetulnya daripada bergunjing. Jangan terus tidur terus saya lagi ibadah. Oh enggak juga. Iya. Sampai lupa sholat. Iya itu lebih penting lagi padahal. Karena saya belum sholat asar juga nih. Oke. Mas Ari Sasmito Aribo, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Mas. Semoga sehat terus dan diberi kekuatan untuk selalu melawan fitnah yang beredar di Indonesia. Ya. Insya Allah orang-orang yang memfitnah adanya di neraka. Kalau orang-orang yang melawan fitnah itu biasanya adanya di surga Mas. Amin. Nggak, mudah-mudahan itu bukan hoax ya. Baik. Insya Allah enggak ya. Insya Allah enggak. Itu beneran. Itu benar sekali. Orang yang menyuarakan kebenaran itu selalu mendapat tempat yang terbaik hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Saya Gaya Portugit, jangan lupa saksikan terus Viral Tapi Hoax. Apa ini kita tagline kita apa kemarin? Bicara fakta apa? Kok lupa? Ya. Cek fakta baru bicara bersama kami tim Viral Tapi Hoax. Oye.